Baik, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dengan tema cerdas menyikapi tarawih. Bila kita lihat di kitab-kitab yang lain ya, kalau tadi kita sudah buka kitab hadis tulisan Al-Imam Al-Bukhari, itu kitab Sahih Al-Bukhari, kita boleh lihat juga dalam kitab fiqih ya, yaitu kitab yang sangat populer di masyarakat kita, yaitu kitab I'anatul Talibin, tulisan As-Said Bakri Syata. Ya, ini juzuk yang pertama, Al-Juz'ul Awal. Di sini beliau menjelaskan ya bahwa sebenarnya yang penting dari tarawih itu adalah suasana kita melakukannya dengan tenang, dengan kelegaan ya. Bukan dengan melihat sisi jumlahnya ya. Tapi dari sisi saat melakukannya, kita melakukannya dengan tenang, dengan nyaman, dengan tentram, dengan kelegaan ya. Nah, di sini beliau jelaskan ya, terutama kita lihat dalam hasyiahnya itu Said Bakri Syata dalam I'anatul Talibin menjelaskan, beliau mengutip dari salah seorang ulama Yaman yang namanya adalah Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih. Di sini kata beliau, kata Said Bakri Syata, qala Qutub al-Irsyad Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi An-Nasaih وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم للتراويح وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم للتراويح. Maka berhati-hatilah kalian ya, kata beliau, berhati-hatilah Anda dari melakukan tarawih itu dengan sangat-sangat ringan ya. Jadi bacaannya sangat-sangat cepat ya, gerakan-gerakan solat juga sangat cepat dan seterusnya. Alladzi ya'taduhu katsirun minal jahalah, yang sering dilakukan oleh kebanyakan oleh orang-orang jahil ya. Fi salatihim litarawih, dalam solat tarawih mereka. Bagaimana tingkat kecepatan mereka mengerjakan tarawih itu? Hatta rubbama yaqa'una bisababihi fil ikhlali bi syai'in minal wajibat, sehingga boleh saja ya mereka itu sampai gara-gara begitu cepatnya mereka meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban dalam setiap solat itu ya. Mithlu tarki tuma'ninah fir ruku'i was sujud wa tarki qira'atil Fatihah 'ala al-wajhi alladhi la budda minhu bisababil ajalah. Seperti misalnya meninggalkan tumakninah ketika ruku ya. Ketika ruku kita wajib tumakninah, kita berhenti sejenak, tidak boleh saat ruku itu langsung i'tidal, setelah i'tidal langsung sujud begitu saja, tidak. Kita harus berhenti sejenak ya. Yang dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan lamanya berhenti sekurang-kurangnya adalah sempat membaca subhanallah, seperti itu. Contohnya adalah meninggalkan tumakninah dalam ruku dan sujud, dan meninggalkan bacaan Al-Fatihah menurut cara yang sepatutnya, cara yang semestinya, bisabil ajalah, disebabkan tergesa-gesa ya, disebabkan cepat-cepat. Fayasiru ahaduhum indallah la huwa shalla fafaza bithawab wa la huwa taraka fa'tarafa bitaqsir wa sallama min al-i'jab. Maka di sisi Allah ya, salat yang dia lakukan itu dia tidak diberikan pahala oleh Allah ya. Dia la huwa shalla ya, tidaklah dia mengerjakan salat yang mendapatkan keberuntungan dengan pahala dari Allah. Wala huwa taraka, tapi dia juga tidak dinyatakan tidak salat, dia salat tetapi dia tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tarafa bitaqsir, yang membuat dia itu mengakui kekurangan dia ya. Allah tidak akan berikan pahala kalau model salat yang seperti itu. Wasallama minal i'jab, lalu dia memberikan salam dengan begitu kagum dirinya. Oh, saya sudah salat ya, saya sudah salat tarawih, jumlah rakaatnya sangat banyak ya.
Nah, dia begitu kagum bisa mengerjakan sholat tarawih sebanyak itu. Padahal dia melakukannya dengan cepat. Wa hadhihi wa ma ashbahaha min a'zami makaidi syaitan li ahli iman. Dan ini dan yang semirip-mirip dengan ini, ya, yang semacam dengan ini termasuk tipu daya syaitan yang paling besar bagi ahlul iman. Yubtilu amal al-amil minhum. Yubtilu amal al-amil minhum amalahu ma'a fi'lihi lil amal. Syaitan itu membatalkan amalan seseorang yang beramal di antara mereka itu bersamaan dengan dia melakukan amalan itu. Fahdharu min dzalika, maka berhati-hatilah kalian dari hal yang demikian itu. Wa tanabbahu lahu ma'asyiral ikhwan, dan dan sadarlah, ya, sadarlah kalian wahai ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku, ya. Wa idza shallaitumut tarawiha wa ghairaha min as-salawat fa'atimul qiyama wal qira'ata wal ruku'a was sujuda wal khushu'a wal hudur wasairal arkani wal adab. Apabila kalian mengerjakan solat tarawih dan solat-solat yang lain, maka sempurnakanlah qiyam, ya. Sempurnakanlah berdiri kalian, ya. Jadi jangan malas berdiri dengan tegak, ya, dengan sigap, ya. Sempurnakanlah berdiri kalian, wal qiraah, dan bacaan Al-Fatihah kalian, war ruku' dan sujud kalian, was sujud, ya, sujud kalian, ruku' dan sujud kalian, wal khusyu' wal hudur, khusyuk dan juga hudur, wasairal arkan wal adab, dan seluruh rukun-rukun salat yang 13 itu kalian lakukanlah seluruhnya dengan sempurna, dan juga adab-adab salat kalian lakukan. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultana, jangan kalian jadikan syaitan itu sebagai penguasa pada kalian. Fa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan syaitan itu untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakunu minhum, maka jadilah kalian termasuk golongan orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu hanya mampu menguasai orang-orang yang menjadi temannya, wal ladzina hum bihi musyrikun, dan juga orang-orang yang musyrik. Fala takunu minhum, maka janganlah kalian termasuk di antara mereka orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, jadi bila kita baca teks dari kitab I'anatut Talibin ini yang menjadi rujukan dari kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i, maka jelaslah bagi kita bagaimana sebenarnya tata cara salat tarawih yang benar. Yang diinginkan dalam kitab-kitab fikih itu adalah pelaksanaan tarawih itu yang sesuai dengan nama tarawih itu sendiri, yaitu salat yang nyaman, yang tenang, yang lega. Jadi kalau dilakukan dalam 7 menit, itu tidak tarawih namanya. Seperti yang kita sering lihat di YouTube, ya, itu ada sebagian tempat di daerah di luar Aceh, di luar Pulau Sumatera ini, mereka di sebuah pesantren mereka mengerjakan tarawih yang 20 rakaat dalam waktu 7 menit saja. Coba kita bayangkan bagaimana cepatnya sholat tarawih mereka itu. 20 rakaat harusnya bisa dilakukan dalam 1 jam setengah, tapi ternyata dilakukan dalam hanya 7 menit saja. Nah, jadi mereka mungkin merasa sangat bangga, saya mampu mengerjakan tarawih 20 rakaat malam ini, dan seluruh malam-malam Ramadan 20 rakaat. Padahal sebenarnya dia belum melakukan tarawih, karena tarawih itu sebenarnya salat yang lega, yang tenang, yang nyaman. Jadi kalau kita ingin melakukan tarawih itu secara berjamaah, silakan kita pilih imam-imam yang membaca Al-Qur'annya dengan begitu syahdu, begitu tenang, sehingga kita dapatkan kelegaan pada saat kita melaksanakannya. Nah, kalau misalnya kita memilih tidak berjamaah, ya, kita melaksanakannya di rumah, maka
pastikan diri kita sudah membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan enak, ya. Tentu saja mungkin sebelum itu kita dengarkan kaset-kaset bacaan Syekh Sudais, ya, Syekh yang lainnya yang membaca Al-Quran dengan begitu merdu, begitu syahdu dan seterusnya, sehingga pada saat kita mengerjakan tarawih itu dan kita bacakan Al-Quran sendiri dalam solat kita di rumah, maka kita merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, merasa lebih lega. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, solat tarawih ini adalah solat sunat yang boleh dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ya, kalau dilakukan secara berjamaah, maka pastikanlah imam yang mengimami tarawih itu adalah imam yang mengerjakan tarawih itu dengan tenang, dengan nyaman, ya, dengan membuat kita yang mengerjakan mengikutinya ini dapat lega perasaan kita. Tapi kalau memang imam di sebuah tempat atau di musala atau di masjid ternyata membuat kita terasa tidak begitu nyaman, ya, dan kita merasa nyaman kalau mengerjakannya sendiri di rumah kita, silakan kita kerjakan di rumah. Nah, karena ini sebenarnya keutamaan tarawih dilihat dari apakah tarawih itu membuat kita nyaman, membuat kita lega, dan seterusnya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan. Kemudian berkaitan dengan jumlah rakaat. Ya, saya ingin singgung sedikit berkaitan dengan jumlah rakaat tarawih ini. Bila kita lihat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, kitab Sahih Al-Bukhari, ya, Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama, penerbitnya Darul Fikr. Di sini beliau sebutkan, ya, bagaimana jumlah rakaat tarawih itu, ya. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sa'id Al-Muqbiri an Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ya, jadi Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, bertanya, ya, kepada Aisyah tentang kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana salat Rasulullah itu di bulan Ramadan? Pertanyaannya, di bulan Ramadan. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rak'atan. Nabi SAW tidak menambah pada bulan Ramadan, tidak juga menambah pada selain Ramadan dari 11 rakaat. Nah, jadi salat Nabi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan adalah 11 rakaat, sama saja. Ya. Bagaimana cara beliau melakukan 11 rakaat itu? Aisyah menjelaskan kembali, yusalli arba'an. Beliau mengerjakan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka janganlah Anda bertanya tentang bagusnya salat beliau yang 4 rakaat tadi itu, ya. Wa tulihinna, dan panjangnya. Thumma yusalli arba'an. Nah, setelah selesai 4 rakaat itu, kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka janganlah Anda tanya tentang bagusnya dan lamanya beliau salat 4 rakaat yang kedua ini. Thumma yusalli thalathan. Kemudian beliau mengerjakan salat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, jadi tata cara salat tarawih beliau adalah seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu 11 rakaat dengan model 4, 4, 3. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, setelah pesan-pesan berikut ini.